Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Maulida dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Dan kali ini saya kembali ditemani oleh narasumber. Beliau adalah psikolog di Poli Psikologi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, yaitu Mbak Lely Rehlina. Iya. Mbak Lely ya? Iya, Lely. Apa kabar Mbak Lely? Baik, alhamdulillah. Mbak Maulida bagaimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Sobat Sehat, hari ini saya dan Mbak Lely akan berbincang tentang perkembangan anak usia dini dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Nah, mungkin Sobat Sehat perlu dijelaskan dulu nih, apa itu sih perkembangan? Kan biasanya ada perkembangan dan pertumbuhan ya kan? Nah ini, perkembangan tuh apa Mbak Lely? Oke, untuk perkembangan sendiri itu merupakan perubahan dalam kemampuan dan fungsi anak di kehidupan sehari-hari dan sifatnya itu kualitatif. Kalau misalnya pertumbuhan itu kan kuantitatif, seperti misalnya pertumbuhan tinggi badan gitu, itu bisa diangkakan ya, dari misalnya 50 cm menjadi 70 cm, sedangkan untuk perkembangan itu tidak bisa diangkakan. Misalnya seperti anak yang awalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, itu kan namanya perkembangan. Betul. Seperti itu. Oke, nah biasanya aspek apa aja nih yang dilihat dari perkembangan itu? Untuk aspek yang perlu diketahui pada perkembangan anak usia dini itu, yang terpenting itu ada beberapa aspek, misalnya seperti aspek perkembangan motorik, baik itu motorik kasar ataupun motorik halus. Terus ada aspek perkembangan kognitif, ada juga aspek perkembangan bahasa, dan ada juga aspek perkembangan kognitif. Oke, nah misalnya anak masih di bawah 1 tahun nih Mbak Lely, sudah bisa nggak orang tua memantau perkembangannya? Sudah bisa, karena dari motorik sendiri itu sudah bisa terlihat ya, apakah anak itu mengikuti perkembangan yang normal, misalnya seperti anak di usia 6 bulan, apakah dia sudah bisa mengangkat kepala sambil tengkurap seperti itu, atau misalnya pada anak usia 1 tahun apakah dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti gitu. Itu kan baru di aspek perkembangan motorik. Terus kalau di aspek perkembangan bahasa itu misalnya di usia 6 bulan itu apakah anak sudah bisa berceloteh atau belum, itu bisa dipantau kan. Terus di usia 1 tahun itu apakah anak sudah bisa menoleh atau sudah bisa merespon ketika dipanggil namanya, itu juga bisa dijadikan tolak ukur seperti itu. Dan anak 1 tahun itu juga umumnya sudah bisa mengatakan beberapa kata bermakna, misalnya kayak mama, papa gitu. Apalagi di usia seperti 1,5 tahun atau 2 tahun itu kan harusnya kemampuan bahasa anak sudah jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Misalnya kayak di 2 tahun itu kan kebanyakan anak itu sudah bisa mengucapkan kalimat dengan 2 kosakata, misalnya minum susu atau mau makan. Nah, tapi ketika anak umur 2 tahun belum bisa seperti itu, nah itu sudah menjadi tanda-tanda yang perlu diwaspadai bagi orang tua sendiri gitu. Apalagi kalau sudah terlambatnya sampai umur 3-4 tahun masih bahasanya masih sangat kurang, itu perlu diwaspadai sekali oleh orang tua. Berarti ada gangguan perkembangan. Nah berarti bisa ada gangguan perkembangan gitu ya Mbak Lely? Ada. Apa aja tuh gangguan perkembangan yang biasa terjadi pada anak usia dini? Oke, yang sering terjadi itu biasanya autis, ADHD, gangguan bahasa. Gimana tuh? Autis, ADHD itu gimana penjelasannya Mbak Lely? Jadi kalau autis itu biasanya kan anaknya itu memiliki minat yang sangat-sangat kecil terhadap situasi sosial seperti itu. Jadi anaknya itu kayak dengan dunianya sendiri gitu, dimana anak-anak tuh biasanya kan suka bermain, suka mengeksplorasi hal-hal baru gitu. Kalau anak autis tuh tidak, dia tuh dengan dunianya sendiri gitu. Jadi tidak memiliki ketertarikan atau sangat sedikit sekali ketertarikan terhadap dunia sosial seperti itu. Kalau ADHD gimana? Kalau ADHD itu anak yang sangat aktif dan kurang bisa
fokus seperti itu. Oh, jadi kalau ADHD itu lebih ke fokus dan hiperaktifnya itu tadi yang dilihat ya. Bisa keduanya sama-sama terganggu atau ada salah satu yang lebih berat terganggunya gitu. Bisa entah hiperaktifnya atau kurang bisa fokusnya itu. Nah, biasanya misalnya nih orang tua sudah menyadari ada sesuatu yang gangguan lah gitu ya di anaknya. Terus kan datang ke polipsikolog ya. Itu bisa dalam satu kali pertemuan itu sudah bisa ditentukan nggak diagnosisnya? Kalau untuk pertemuan awal itu masih dapat diagnosa awal aja ya. Jadi untuk lebih lanjutnya perlu kita pantau lagi, apalagi untuk anak usia dini yang usianya masih misalnya 1 hingga 5 tahun gitu. Itu perlu observasi lebih panjang, makanya biasanya saya sarankan untuk masuk terapi gitu. Jadi selagi terapi itu kita bisa memantau perkembangannya nih, apakah gejalanya ini memang betul seperti diagnosa awal atau ada gejala tambahan lain atau bagaimana seperti itu. Gitu. Biasanya lama nggak masa terapinya, Mbak Leni? Kalau masa terapi itu saya program di Poli, satu program itu 6 bulan. Oh, lumayan ya. Dalam misalnya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Oh, 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali. Bisa di cover BPJS nggak biasanya untuk terapi anak? Bisa di cover BPJS tapi harus ke dokter anak dulu. Jadi nanti dokter anak yang memeriksa terus nanti dirujuk ke polipsikologi seperti itu. Oke. Jadi kalau dari paskes pertama itu paskes pertama dokter anak baru rujukan ke polipsikolog. Iya, seperti itu. Oke. Nah, jadi apa tuh peran orang tua yang kira-kira dapat mengoptimalkan stimulasi anak? Oke, peran orang tua atau pengasuh sendiri itu sangat penting ya bagi perkembangan anak. Karena mereka itu adalah fondasi awal yang dapat membantu anak gitu dalam kan anak belum bisa apa-apa nih, jadi peran orang tua sangat diperlukan. Nah, jadi apa saja sih hal yang dapat dilakukan orang tua atau pengasuh untuk membantu perkembangan anak gitu. Yang pertama itu dengan memberikan kasih sayang dan rasa aman kepada anak. Karena rasa aman sendiri itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi manusia itu selain memerlukan makan, minum juga memerlukan rasa aman untuk perkembangannya, untuk tumbuh kembang ke depannya. Jadi itu dulu yang paling utama. Terus memberikan dukungan emosional kepada anak. Contohnya gimana? Contohnya orang tua selalu memberikan perhatian kepada anak, terus mengajari anak cara mengatur emosinya seperti itu. Dan orang tua juga jadi role model bagi anak untuk terkait emosi-emosi ini ya. Misalnya anak itu pasti akan mencontoh bagaimana orang tuanya mengatasi emosinya sendiri gitu. Misalnya orang tuanya marah-marah, anaknya juga kemungkinan besar akan mencontoh seperti itu. Gampang panik misalnya. Iya, gampang panik. Terus selanjutnya itu memberikan nutrisi yang baik pastinya ya kepada anak. Terus juga memberikan stimulasi-stimulasi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usia anak. Misalnya untuk aspek bahasa dulu nih ya. Orang tua itu harusnya sudah sering mengajak anak bicara sejak dini, sejak lahir bahkan. Walaupun anak itu belum bisa merespon apa yang dikatakan orang tua ya, tapi itu akan membantu perkembangan bahasanya anak. Jadi semakin banyak orang tua mengajak anak bicara, itu nanti kosakata atau kemampuan-kemampuan lain dalam berbahasa itu akan tertanam di diri anak gitu loh. Terus juga kayak membacakan buku cerita kepada anak, itu juga dapat membantu perkembangan bahasanya di kemudian hari. Terus kalau anaknya udah, itu kan tadi masih baik ya. Terus misalnya udah di umur kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, orang tua itu sering mengajarkan kosakata baru kepada anak sambil menunjukkan bentuknya kepada anak. Misalnya kayak gelas, terus misalnya tas gitu. Jadi anak itu melihat, terus tahu namanya itu. Itu akan melatih kognitifnya juga sebenarnya seperti itu. Terus untuk di aspek itu kan tadi aspek bahasa ya, di aspek motorik, aspek motorik itu misalnya anak dari bayi itu sering diajarkan tengkurap atau tummy time gitu. Terus untuk anak yang sudah usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu hendaknya orang tua sering melibatkan anak pada aktivitas fisik sambil bermain gitu. Jadi anak itu harusnya aktif, bukan pasif yang tidak ngapa-ngapain gitu. Karena anak tuh harusnya di usia anak-anak tuh dia banyak bermain.
Oke. untuk menghabiskan energinya. Dan anak tuh bermain tuh bukan serta-merta hanya bermain, dia juga belajar dari bermain itu. Tapi itu sepertinya agak tricky untuk saat ini ya, karena kan anak-anak sudah mengenal gadget. ya betul. Dan memang pengaruhnya besar ya Mbak Leli. Besar, sangat besar. Karena kalau anak-anak sudah apa ya namanya, kelebihan screen time, istilahnya kelebihan screen time itu sudah banyak banget masalah-masalah yang akan menghadang di kemudian hari gitu. Contoh utamanya kayak bisa menghambat fokus dan konsentrasi anak, bisa membuat emosinya menjadi kurang stabil. Jadi biasanya anak yang kecanduan gadget itu sering tantrum, kayak gampang marah kurang bisa mengatur emosinya. Itu berpengaruh ke emosi, bisa menyebabkan anak obesitas juga ya, karena kurang gerak, diam aja gitu, dan dapat menghambat perkembangan bahasa dan komunikasi. Karena kalau anak yang kecanduan gadget itu komunikasinya tidak dua arah, dia cuman ngelihat layar aja, tanpa ada feedback berupa suara atau apa gitu ke dia. Jadi dia tuh dapat menghambat kemampuan perkembangan bahasa dan komunikasinya seperti itu. Baik, nah terus berbicara tentang peran orang tua ini tadi, berpengaruh nggak sih peran ayah? Kan kita sering baca nih sekarang ya di artikel tuh fatherless gitu kan ya. Pengaruh nggak sih peran ayah itu terhadap perkembangan anak di kemudian hari? Jadi peran ayah itu sebenarnya sangat amat berpengaruh untuk perkembangan anak di kemudian hari ya. Tapi bukan berarti anak yang tidak memiliki sosok ayah atau figur ayah itu akan mendapatkan masalah di kemudian harinya. Bukan hal yang mutlak terjadi seperti itu. Ada kemungkinannya tapi tidak mutlak terjadi, karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu semua. Kayak misalnya kualitas pengasuhan dari orang tua yang ada, misalnya kayak ibu atau dia tinggal sama kakek neneknya. Nah, kualitas pengasuhan dari mereka itu sangat berpengaruh. Terus dukungan keluarga juga sangat berpengaruh. Terus dukungan sosial juga mempengaruhi. Terus makanya kalau kehilangan figur ayah, tapi support sistem yang lainnya itu bagus, maka ada kemungkinan besar anak juga bisa berkembang layaknya anak yang lain gitu loh. Misalnya support sistemnya kayak pamannya kah atau kakeknya gitu ya. Terus nih Mbak Leli, dalam hal seperti apa sih orang tua itu harus aware untuk membawa anaknya ke polipsikolog? Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai orang tua tadi ya. Misalnya kayak terjadi keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, misalnya di bawah 1 tahun nih gimana? Iya, di bawah 1 tahun misalnya dia belum bisa berceloteh tadi, atau belum bisa mengangkat kepala pas tengkurap itu. Terus juga belum bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Itu sudah perlu perhatian khusus dari orang tuanya. Kan keterlambatan perkembangan tadi yang pertama. Terus juga ada perubahan emosional pada anak, perubahan emosional yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari atau berlangsung berkepanjangan gitu. Itu kalau terjadi seperti itu, orang tua harusnya aware dan membawa anaknya ke psikolog gitu loh. Atau ada terjadi perubahan perilaku yang signifikan kepada anak, nah itu juga perlu diwaspadai. Terus misalnya ada, kalau anak sudah lebih dari 6 tahun ya, ada permasalahan akademik seperti itu juga perlu bisa juga ya diwaspadai gitu. Nah, biasanya kan nih di tempat kita ya, kalau anak laki-laki itu memang biasa katanya terlambat berbicara daripada anak perempuan. Itu benar nggak sih? Memang berpengaruh nggak sih perempuan dan laki-laki itu? Sebenarnya harusnya itu sama saja ya. Bukan kita menormalisasi anak laki-laki. Nggak apa-apa nih perkembangannya terlambat gitu, bukan. Harusnya sama-sama dipantau, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Harusnya orang tuanya tetap waspada dari anak bayi itu. Kalau perlu dicatat perkembangannya sudah bisa penting juga ya. Iya, perkembangannya itu sudah bisa melakukan ini di usia segini gitu. Jadi jika di kemudian hari ditemukan masalah, pas kita flashback ke belakang itu kita jadi mudah gitu loh meruntut di mana ini yang bermasalahnya gitu, di usia berapa dan di kemampuan yang mana bermasalahnya. Jadi sebenarnya
tidak ada normalisasi ya Iya, untuk berbicara keterlambatan berbicara pada anak laki-laki. Iya. Oke. Nah, biasanya di polisipsikologi itu ada apa aja sih asesmennya? Ngapain sih? Biasanya kan orang penasaran ngapain sih di polisipsikologi itu, apalagi untuk anak-anak kan? Iya, betul. Jadi asesmen yang kami lakukan di polisipsikologi itu terdiri dari wawancara klinis. Kalau anaknya belum bisa bicara, kita wawancaranya sama orang tuanya ya, entah sama ibu, ayah gitu atau pengasuh. Wawancara klinis. Setelah itu, kalau anaknya sudah bisa bicara, kita bisa ajak ngobrol juga anaknya pada saat itu. Terus ada observasi klinis. Jadi nanti di polisipsikologi itu kita akan melihat bagaimana anak bermain atau bagaimana sikap-sikap anak akan kita observasi di polisipsikologi sana. Dan ada juga tambahan alat-alat tes psikologi, misalnya kayak ada tes intelijensi jika diperlukan seperti itu, dan ada juga kuesioner pendukung yang diberikan kepada orang tua ataupun pengasuh. Ini misalnya anak terdiagnosis misalnya anggaplah ADHD tadi ya, itu bisa sembuh nggak? Oke. Untuk ADHD sendiri itu tidak bisa sembuh ya, karena itu sebenarnya basicnya gangguan perkembangan saraf ya. Jadi di fisiologisnya yang bermasalah gitu. Cuman kita bisa mengurangi gejala-gejala yang timbul seperti itu dengan cara terapi tadi. Di polisipsikologi kita melakukan terapi perilaku gitu. Kalau dikatakan apakah bisa sembuh 100%, jawabannya tidak bisa seperti itu. Kita cuma bisa mengurangi gejala-gejala yang muncul pada anak seperti itu. Jadi di kemudian hari pada saat misalnya sudah dewasa itu tidak begitu mengganggu. Iya, sudah lebih bisa terkontrol perilakunya. Terkontrol. Oke. Nah, Mbak Lely mungkin ada pesan nih buat sobat sehat semuanya. Jadi setiap aspek dari perkembangan anak usia dini itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga penting bagi orang tua ataupun pengasuh untuk memantau dan memberikan dukungan penuh kepada anak. Stimulasi yang tepat kepada anak, misalnya seperti bermain atau melibatkan anak dalam aktivitas fisik, akan sangat membantu anak untuk mencapai perkembangan yang optimal di kemudian hari. Nah, terima kasih Mbak Lely sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Bisa Sehat. Nah, juga untuk Sobat Sehat, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir podcast Bisa Sehat. Dan jangan lupa nih untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Baiklah, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.